gitu Kak? Hmm. Kalau biar juara ya, mungkin aku bisa bilang kuncinya cuma satu sih, niat gitu. Dalam artian niat di sini tuh kayak bersungguh-sungguh gitu, berusaha semaksimal mungkin biar bisa menghasilkan yang terbaik untuk lombanya gitu. Selamat datang di Sucang Startup Berbincang. Bersama saya di sini Alfian dan narasumber kita yaitu di sini ada Kak Hanif Muflihul. Halo Kak Hanif. Halo, Alfian. Oke, di sini sudah ada nih pembicara pada podcast kita kali ini yang pastinya ganteng banget dong. Nah, di sini kan katanya tak kenal maka tak sayang. Mending kita kenalan dulu sama Kak Hanif. Boleh nih Kak Hanif memperkenalkan dirinya mulai dari perkenalan diri, pendidikan saat ini, hobi, ya pokoknya mengenai Kak Hanif deh. Boleh nih Kak Hanif, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, siap. Thank you, Alfian. Ya, jadi halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Hanif Nurul Anwar. Sekarang sedang berkuliah di Telkom University, jurusannya Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, angkatan 2019. Jadi sekarang semester 7. Dan kalau tanya lebih personality, hobi aku apa, mungkin bisa dibilang hobi aku traveling sama lomba-lomba. Waduh, hobinya nih sangat unik ya. Hobinya lomba sama traveling. Biasanya lomba nih paling males nih, tapi Kak Hanif nih dijadiin hobi tuh. Nah, Kak Hanif gimana nih kabarnya hari ini dan kesibukan saat ini tuh lagi sibuk apa aja sih Kak? Sekarang, alhamdulillah baik. Untuk kesibukannya sendiri, paling karena lagi liburan, jadi lagi magang juga di salah satu startup. Terus kemudian ya mempersiapkan tugas akhir lah gitu, TA. Oke, ternyata udah nyiapin TA, udah magang juga. Aduh, ini produktif banget ya Kak Hanif daripada saya gitu. Nah, selanjutnya nih Kak, kira-kira selama mengikuti banyak kompetisi, bahkan lomba aja dijadiin hobi nih sama Kak Hanif. Itu pengalaman apa sih Kak yang paling berkesan di sebuah kompetisi atau dari kompetisi tersebut? Oke. Ya, mungkin aku bakal nyeritain satu pengalaman lomba yang menurut aku berkesan. Kebetulan kan karena background aku hobinya kan lomba sama traveling gitu ya. Nah, dulu itu tahun 2021 itu aku pernah ikut lomba hackathon yang ngadain itu dari Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut gitu. Nah, dulu lombanya itu kan karena masih awal COVID gitu ya. Jadi masih online tuh. Nah, cuman karena apa ya, udah agak reda gitu ya, sekitar April 2021 itu kan udah agak reda. Jadi finalnya itu diselenggarain secara offline. Nah, untuk lombanya itu ya kayak transport dan lain-lain itu udah di cover lah gitu sama penyelenggara lombanya gitu. Jadi kayak aku juga suka kan, oh ya sekalian deh jalan-jalan gitu. Nah, terus untuk lombanya sendiri itu juga apa ya, finalnya itu di atas kapal yang gede banget kayak kapal perang gitulah intinya. Pokoknya kapalnya yang gede banget. Di situ kayak ya naik kapal, terus ya kayak kita ada istilahnya apa ya, window shopping gitu. Jadi kayak bikin tenan-tenan gitu dari produk kita. Terus ya nanti orang-orang pada jalan-jalan, keliling-keliling buat tanya-tanya mengenai produk-produk dari lomba itu gitu. Nah, terus selain itu, di hari-hari sebelumnya, itu juga kayak kita sebagai peserta diajak jalan-jalan keliling-keliling mengenai di daerah-daerah Jakarta, kayak masuk ke markas besarnya TNI gitu. Jadi kayak ya dikasih tahu juga kayak, oh di sini juga ada latihan menembak, terus juga ada tank-tank, terus ada senjata-senjata gitu. Jadi ya jadi nambah pengalaman dan pengetahuan juga gitu. Itu sih mungkin. Oke, lombanya lumayan unik ya yang tadi aku tangkap. Kalau nggak salah di atas kapal gitu ya Kak? Betul. Itu biasanya kan kita di gedung-gedung nih kalau lomba kayak di ruangan Mm, ini, di ruangan ini di atas kapal coba. iya, betul. Itu makanya kalau menurut aku juga itu paling berkesan sih dari beberapa lomba yang pernah aku ikutin dan pernah aku denger gitu ya. Nah,
karena banyak nih Kak menjuarai kompetisi. Kira-kira bagaimana sih Kak cara apa namanya memotivasi atau hal apa yang bisa membuat kita menjuarai kompetisi tersebut? Jadi ketika kita ya pastinya kalau lomba kan kayak seakan-akan kita yang ngerjain tugas kan, melakukan sesuatu gitu. Jadi kayak berikan yang terbaik, perform istilahnya, terus juga kayak presentasikan juga dengan baik agar idenya itu bisa diterima gitu sama orang lain gitu. Kurang lebih itu sih. Oh ya, mungkin sama satu lagi juga kayak pentingnya buat nyari tim yang cocok, yang dalam artian kayak satu visi lah gitu. Jadi punya semangat yang sama, motivasi yang sama, dan tujuan yang sama untuk memenangkan perlombaan gitu. Oke, berhubungan dengan tim nih Kak, kan tadi Kakak bilang Mm-mm, harus cari tim yang sejalan gitu kan. Nah itu biasanya Kakak mm-mm. dari prodi yang sama atau dari yang beda prodi nih Kak biasanya? Kalau aku sih senemunya ya, jujur kayak misalkan dari luar prodi pun tetap aja gitu bisa diambil. Cuman ya karena mungkin biasanya kan kita lebih sering dekat kenal sama teman kan yang dari satu jurusan kan, makanya kayak temennya lebih banyak dari yang satu jurusan gitu. Jadi ya overall kebanyakan dari satu jurusan yang sama gitu. Tapi dari aku sendiri juga kayak gak membatasi sih. Kebetulan kan aku juga dulu kan juga aktif di startup Hub, jadi kayak lomba tuh bareng teman-teman di startup Hub gitu. Oke, kan tadi Kakak ngomong tuh lomba aja dijadiin hobi. Nah, kalau Kakak sendiri nih ikut organisasi nggak sih Kak? Kayak dari banyaknya organisasi yang Kakak ikuti nih misalkan, itu gimana sih Kak cara Kakak ngatur waktunya? Terutama nih kalau misalkan ada kepentingan yang sama dan dua-duanya urgent nih dalam satu waktu, itu gimana sih Kak? Oke, ya. Kalau buat organisasi sendiri, jujur di awal-awal kuliah aku agak banyak banget organisasi, kayak sampai overload gitu semester 3 gitu. Terus habis itu aku kayak sadar, oh kayaknya aku perlu ngurangin untuk organisasi ini deh, kayak aku perlu fokus ke beberapa organisasi yang emang menurut aku tuh punya dampak gitu buat aku. Nah, buat ngatur waktunya gimana, kalau aku sendiri itu pakai Google Calendar. Jadi emang benar-benar udah terbagi dan terencana gitu. Misalkan, oh ada meeting kapan, terus mungkin ada tugas apa yang perlu dilakuin, itu juga kayak dicatat gitu di dalam Google Calendar itu. Jadi untuk manajemen waktunya di situ. Nah, gimana misalkan ada keadaan kita bentrok nih antar satu organisasi dan organisasi lain. Pertama mungkin aku ngelihat dulu kayak posisi aku ini sebagai apa gitu. Misalkan kayak aku sebagai anggota, ya aku mau nggak mau emang harus ngikut kan di waktu tersebut. Tapi biasanya ketika misalkan aku istilahnya apa ya, punya jabatan gitu, itu aku juga kayak bisa mereschedule kan untuk agendanya biar nggak terjadi tabrakan gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kita bisa juga kayak misalkan seandainya nih udah terlanjur kedua-duanya itu bareng gitu, itu kita lihat juga kayak dari seberapa penting sih diri kita di dalam suatu forum itu gitu, di dalam kesempatan itu. Misalkan, oh kita hanya sebagai peserta aja, istilahnya cuma menerima informasi, ya kita bisa tinggalin itu. Tapi dalam artian yang di sebelah itu kita kayak misalkan harus presentasi atau apa gitu. Tapi dalam artian ya juga kita nggak boleh semena-mena nggak ikut gitu, tapi harus konfirmasi dulu ke pengurus yang lebih tinggi, manajerialnya atau apa gitu. Oke, itu lumayan relate sih sama aku gitu. Nah, biasanya nih Kak, kan misalkan dua-duanya acaranya offline itu kan harus ngalah dulu salah satu nih. Misalkan Mm-mm. di acaranya nih dua-duanya online gitu, terutama dalam masa-masa pandemi waktu itu loh Kak. Itu kalau misalnya ada kepentingan sama, Kakak tuh kayak double device Kak atau gimana gitu? Oke, ya, ini menarik ya. Mungkin sejauh ini aku belum pernah mengalami yang dua-duanya itu offline gitu. Tapi misalkan yang satu online, satu offline itu pernah waktu itu kelas sama lomba gitu. Jadi presentasi lomba offline tapi ada kelas online gitu. Itu tabrakan. Nah, tapi gimana nih keadaannya misalkan kayak ada meeting yang dua-duanya online gitu, waktunya bareng. Jujur kalau aku sendiri, itu aku paling nggak bisa buat multitasking. Karena ya ada penelitian juga yang multitasking itu nggak baik gitu. Jadi dari aku sendiri prefer emang buat ngalah di fokus satu acara aja gitu. Oke, kayaknya aku salah strategi nih. Aku sering banget double device soalnya. Oke, kan tadi ngomong-ngomong kakak juga udah magang nih ya, atau internship lah bahasa kerennya. Nah, dalam pengalamannya berinternship nih kak,
hal apa aja sih Kak yang pernah Kakak rasakan ketika sedang berinternship nih? Atau mungkin pada saat melamarnya dia biasanya tuh yang melamarnya tuh kayak susah dan tricky banget gitu. Nah, selain itu Kak, kesan apa atau mungkin ada pesan nih buat orang-orang yang mau menjalani internship gitu Kak, untuk persiapannya atau apanya gitu Kak? Oke oke. Ya, itu relate ya kayak ketika kita mau mulai internship itu pertama daftar agak susah gitu. Jujur aku dulu waktu pertama daftar itu juga kayak sering mau ditolak. Dulu aku mulai pertama tertarik untuk magang itu dari semester 2. Itu di mana kayak baru awal-awal ada pandemi kan. Di mana orang-orang mungkin ada yang di PHK dan lain-lain, tapi aku juga cari magang gitu. Jujur di situ sulitnya minta ampun gitu. Aku kirim email apply gitu ya, apply lowongan mungkin lebih dari 40 gitu. Itu benar-benar nggak ada yang masuk sama sekali gitu di semester itu. Jadi emang agak susah. Nah, cuman kayak seiring berjalannya waktu, aku kan juga kayak istilahnya apa ya, ya ningkatin diri kan. Kayak misalkan ikut organisasi, itu kan buat nambah, ya intinya ngelatih skill lah, skill soft skill atau hard skill gitu. Terus kayak ikut lomba, terus mungkin kayak ngerjain tugas, adanya portofolio, itu kayak jadi penunjang biar bisa diterima masuk di internship gitu. Nah, terus kayak selama internship ada yang berkesan nggak sih? Kalau menurut aku ada banyak ya, karena selama internship itu kita benar-benar kayak kenal dunia baru gitu. Dalam artian, biasanya kan kita kayak ya kuliah cuma belajar gitu kan, terus yang ngerjain tugas gitu. Tapi ketika kita internship, itu kayak kita benar-benar ngerjain project yang bakal dipakai nih gitu sama perusahaan, dan itu dipakai sama banyak orang gitu kan. Dan itu kayak pasti ada pressure-nya tersendiri gitu. Aduh, masa iya nih kayak bikinan aku nanti gak jadi atau jelek atau apa gitu. Jadi kayak berusaha semaksimal mungkin biar bisa memberikan yang terbaik dan bisa membuat produk yang emang nantinya bisa dipakai gitu atau bisa dimanfaatkan oleh banyak orang gitu. Terus ya selain itu juga kayak selama internship itu kan biasanya kita juga bakal kenal sama apa ya istilahnya orang dari karyawannya tersebut gitu ya yang bekerja di situ. Itu juga kayak kita bisa sharing-sharing terus kayak dapat pengalaman gimana nih selama kerja dan lain-lain gitu. Terus juga selain itu biasanya kan ada temennya juga yang internship dari kampus-kampus lain, itu juga nambah networking juga gitu. Udah gitu. Apalagi tadi? Oh iya gini, pesannya nih Kak buat yang mau Ah, apply magang atau internship gitu Kak. Ada nggak sih Kak? oke. Ya, mungkin kalau dari tadi ya, sedikit kisah aku ya, intinya misalkan emang belum masuk, tetap coba aja apply, tapi dalam artian teman-teman juga perlu mempersiapkan diri. Contohnya misalkan, ya memperbaiki value lah gitu. Coba introspeksi apa nih yang kurang gitu. Dan biasanya kalau apply suatu lowongan atau apa, itu kayak jangan asal apply juga. Kayak dilihat dulu role-nya apa, terus deskripsi pekerjaannya apa, itu disesuaikan CV-nya gitu. Jadi biar ada match gitu antara kebutuhan dengan orangnya itu tadi gitu sih. Oke, by the way nih Kakak magangnya sesuai sama jurusannya atau melenceng jauh sih Kak dari jurusan yang Kakak jalani saat ini gitu? Oh, kalau menurut aku sih sesuai ya, karena aku kebetulan di yang magang ini itu handle-nya atau role-nya itu sebagai di bidang produk associate, jadi kayak emang ya ngelakuin analisis problem, terus kayak mikirin gimana fitur dan lain-lain dari aplikasinya. Ya, at least itu juga dipelajari di sistem informasi sih, mengenai aplikasi ke aplikasi gitu. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang internship pastinya beda dong Kak Mm, sama freelance nih. Kak, kira-kira Kakak ya. pernah nggak sih terjun nih ke dunia freelance gitu? Pernah, pernah. Kebetulan aku udah mulai freelance itu sejak SMK kelas 2 kayaknya. Dulu Waduh, tahun berapa ya? Iya, udah lama udah 4 banget tahun gitu kayaknya. ya. Iya. Nah, kan kakak sebagai freelance nih, gimana sih kak biar kita bisa percaya diri nih sama skill yang dimiliki sebagai jasa yang ditawarkan nih ke sebuah company atau sebuah produk nih kepada orang lain. Kemudian sejak kapan sih kak mempelajari skill itu dan kakak menyadari bahwa oh ini skill yang saya miliki, ini yang bisa saya asah, yang bisa saya jadikan uang gitu. Itu gimana sih kak? Mm-mm. Oke, jadi awalnya dulu itu waktu aku kan dulu backgroundnya SMK ya,
di SMK Telkom juga jurusannya itu kebetulan RPL, rekayasa perangkat lunak. Cuman waktu awal-awal di kelas 1 itu, satu SMK, itu aku lebih suka kayak ngedesain gambar-gambar gitu, kayak misalkan vektor, PPAP, Vexel, dan lain-lain gitu. Itu kayak aku ya belajar sendiri sih karena tertarik gitu ya. Apalagi baru pegang laptop gitu kan. Belajar-belajar tutorial dari YouTube, terus iseng-iseng bikin gambar di muka sendiri gitu. Terus coba deh bikin gambar muka orang lain, terus aku posting di sosial media. Dan ternyata, wah banyak nih yang tertarik gitu. Nah, di situ aku kayak, wah mulai melihat titik terang cuan nih gitu. Terus kayak aku coba sekalian open order gitu. Siapa nih yang mau dibikinin gambar dengan biaya sekian? Ayo DM aja gitu. Dan itu mulai dari situ lumayan nih yang banyak gitu. Yang banyak yang mau gitu. Terus selain itu, selain dari gambar-gambar itu tadi, aku juga nyambi nih, kebetulan dulu tertarik mengenai video editing gitu. Aku ya belajar terus kayak upload hasil editannya di sosial media, terus ya tiba-tiba ada aja gitu yang ngechat kayak, Mas bisa editing video nggak, bla 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 gitu. Jadi ya overall kayak apa yang udah aku bikin ya cuman sekedar share aja gitu di sosial media. Dan ternyata ya nggak apa ya nggak direncanakan atau diekspektasikan gitu ya, nanti orang-orang bakal tertarik atau apa gitu, enggak, kayak ya hanya sekedar share aja, tapi ya nggak tahu kenapa orang-orang tuh kayak datang sendiri gitu. Dan sampai saat ini pun jujur kalau dari aku juga masih dengan konsep yang sama, kayak istilahnya bukan jemput bola tapi bolanya yang datang gitu. Gitu. Jadi kebanyakan kayak orang-orang, Mas mau bikin ini nih, oh ya bisa silahkan gitu. Gitu sih. Oke, gimana sih Kak? Gimana sih caranya nih? Kan Kakak tadi tentang video editing, vektor dan lain-lain. Itu untuk mengasah skill yang dimilikinya itu kayak ada jadwal-jadwalnya Kak? Atau sudah ditata? Oh, bulan ini saya harus belajar tentang video editing. Oh, atau minggu ini harus belajar tentang vektor. Kayak itu gimana sih Kak? Kalau aku sebenarnya bukan orang yang terjadwal sih. Jadi kayak sebenarnya iseng-iseng aja gitu. Kayak misalkan lagi gabut dikit gitu ya, gabut dikit ya udahlah gitu kayak edit video apa atau misalkan gambar apa gitu. Ya kayak sekedar memanfaatkan waktu luang aja gitu. Oke. Kalau misalkan nih Kak dari lingkungan sekitar kayak oke nih Kakak mulai nge-publish di sosial media, di pokoknya di platform-platform yang Kakak miliki. Itu pernah nggak sih Kak ada dapat underestimate gitu dari lingkungan sekitar, sosial media or something. Itu yang ngebuat kayak ih bener-bener maksudnya pantas nggak ya kita jadi freelance ini. Kadang tuh kita dapat komentar negatif gitu dari bahkan itu teman sendiri gitu. Oke. Sebetulnya kalau dari aku sih mungkin enggak ya. Karena kebetulan teman-teman aku juga overall pada nge-freelance juga sih. Jadi kayak emang ya ya udah mungkin karena lingkungannya orang-orang freelance jadi ya tetap support aja sih justru malah mereka gitu. Itu enak banget sih sumpah, itu enak banget, jarang banget itu ditemuin circle kayak gitu tuh. Yang aku temuin circle yang saling menjatuhkan nih, mohon maaf gitu. Nah, dari banyaknya pengalaman nih Kak yang udah Kakak cari, itu manfaat apa aja sih Kak yang dirasakan sampai sejauh ini setelah mengalami pengalaman-pengalaman yang banyak banget, dan apa sih dampaknya pada kehidupan sehari-hari Kak? Oke. Kalau menurut aku ya, kayak kebetulan aku juga kayak suka nyari pengalaman kan. Ya, contohnya kayak misalkan main kemana gitu, ya atau ikut sesuatu lah aktivitas volunteer atau apa gitu. Menurut aku kayak dari pengalaman-pengalaman itu tuh aku kayak bisa belajar gitu. Jadi bisa tahu gimana misalkan apa yang terjadi, terus kemudian bagaimana perilakunya, terus bagaimana keadaannya. Itu aku bisa kayak mengamati dan belajar gitu. Dan itu tuh jadi kayak nambah wawasan gitu loh buat aku. Jadi ke depannya misalkan aku dapat tugas apa, oh ya aku tahu nih gimana caranya gitu. Jadi karena nambah knowledge gitu, nambah pengetahuan. Dan dari situ itu kita juga kayak bisa mencoba melatih atau belajar buat kayak empati sih. Kayak misalkan apa ya dirasakan oleh mereka, terus kayak apa ya, apa ya, apalagi ya, ya pokoknya banyak belajar lah gitu. Dan ke kehidupannya ya itu sih kayak biar belajar aja gitu. Nah, kan tadi Kakak udah ngasih tahu nih apa aja sih manfaatnya. Mungkin Kakak ada nggak nih Hmm. kayak closing statement nih untuk para freelance, untuk para internship,
atau untuk para pejuang lomba nih, terutama kayak aku juga lagi pengen coba-coba lomba sih Kak, kayak gitu. Hmm, oke. Mungkin closing statement ya. Ini sih, aku ada satu statement. Practice makes perfect gitu. Jadi kayak ya tetap coba aja terus praktekin. Misalkan emang hasilnya nggak sempurna ya nggak apa-apa, karena itu merupakan bagian kecil dari sebuah proses. Ya nantinya pasti juga akan diperbaiki dan hasilnya juga ikut lebih baik gitu. Oke, aduh manfaat closing statement-nya lumayan itu ya, membangkitkan semangat gitu. Buat aku yang pejuang lomba yang berharap nih menang setelah perjuangan panjang mulai dari begadang dan mencari riset segala macam. Oke, dari aku mungkin sudah cukup untuk podcast hari ini, untuk startup berbincang dengan pengalaman-pengalaman Kak Hanif yang sangat banyak mulai dari lomba, freelance, internship, dan manfaat apa aja dari pengalaman-pengalaman tersebut nih. Gimana nih Sobat Startup? Pastinya dapat ilmu banyak banget dong dari Kak Hanif. Nah, aku, Alfian, mohon maaf bila ada salah kata, dan aku mohon maaf juga bila ada salah perbuatan. Lebih kurangnya, aku dan Kak Hanif mohon maaf. Selaku perwakilan Kak Hanif, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.